UGM kan sudah bilang asli, terus kemudian kepolisian udah bilang asli. Sebetulnya tuh yang paling kuat tuh UGM, karena dia yang mengeluarkan ijazahnya. Jadi menurut saya sih saat ini atau dari awal ya Pak Jokowi tahu bahwa tentang keaslian ijazah itu bukan dia yang bertanggung jawab, tapi UGM. Nah UGM tuh udah berkali-kali bilang bahwa ijazah Jokowi asli dan dia kuliah. Jadi sebetulnya itu sudah ultimate tuh. Misalnya kayak saya di Unpad, saya di UI, saya di BINUS. Itu kan begitu lulus, yang ngeluarin ijazahnya kan universitas-universitas itu. Pada saat dikeluarkan oleh universitas itu, kan kita percaya bahwa itu kan asli kan. Saya bukan ahli dokumen ya, jadi yang sebetulnya harus mengklarifikasi emang UGM. Nah dalam hal ini UGM mau kepala jadi kaki jadi kepala, karena dia sudah pernah bilang asli, dia nggak bisa ganti tuh, jadi dia akan asli terus. Jadi sekarang tuh situasinya sebetulnya tinggal urusan hukumnya aja. Tapi kalau tentang ijazahnya, menurut saya sih ya udah di stated sama UGM kan kalau ini asli gitu. Terus yang mau kita cari apa lagi gitu? Apakah kemudian kita mesti oprak-oprak terus kan nggak tahu juga nih. Makanya tujuan dari teman-teman yaitu hak ya, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan teman-teman respon, silakan aja untuk mempertanyakan itu gitu. Tapi harus sekarang nih saat ini mesti dikasih tahu tuh tujuannya dia apa gitu ya. Dia mau lihat ijazah Pak Jokowi yang asli atau gimana. Jadi walaupun misalnya dikejar, oh ini Pak Jokowinya kadang bilang A, kadang bilang B gitu ya. Ya Pak Jokowi memang dari dulu kan seringnya begitu gitu. A, B, A, B. Tapi kalau tentang ijazah, lagi-lagi yang mesti dilihat adalah yang mengeluarkan. Nah UGM-nya udah bilang asli kok. Ya menurut saya sih cari siapa lagi yang lebih tahu dari UGM tentang keaslian ijazah itu. Tukang fotokopinya atau gimana kan? Enggak kan. Jadi ini adalah konsekuensinya justru sekarang ada di UGM. Jadi kalau kemudian sampai misalnya ternyata ijazahnya palsu, terus UGM-nya juga mesti gimana? UGM-nya membubarkan diri atau dibubarkan gitu karena mengeluarkan ijazah palsu misalnya kan enggak ya, dia sudah stated asli berkali-kali. Polisi juga kemarin bilang, tapi menurut saya sih polisi mohon maaf ya, level hak menyatakan itu asli atau tidak itu lebih tinggi UGM yang mengeluarkan ijazahnya. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya disudahi aja. Saya pernah polling juga di X. Kalau sampai ijazah Pak Jokowi ini ternyata palsu ya pasti kita ditertawakan dunia sih. Tapi bukan karena itu juga saya meyakini bahwa UGM berkata benar, karena menurut saya memang yang harus bertanggung jawab tuh yang ngeluarin ijazahnya. Nah kita kan misalnya pernah jadi mahasiswa kan gitu kan. Kalau mahasiswa kan begitu di wisuda dikasih ijazah ya kita terima kan, nggak pas kita dapat ijazah pindahin gitu, asli nggak nih Pak? Wah kan nggak gitu. Tapi kita percaya kan kalau itu asli gitu kira-kira. Berarti kalau misalnya sampai menempuh jalur hukum untuk melaporkan orang-orang itu, apakah salah satu jalur juga untuk membuktikan itu? Nah menurut saya sih gini, sekarang setelah UGM menyatakan asli, polisi menyatakan asli, harusnya levelnya itu mediasi aja. Saya bukan orang hukum ya, tapi menurut saya akan lebih pas kalau masuknya di mediasi. Tapi memang saya memahami juga kalau Pak Jokowi berkali-kali mengatakan saya terhina sehina-hinanya gitu ya, saya sedih sekali gitu. Tapi ya sebagai orang politik, ini juga panggung politiknya Pak Jokowi yang disediakan oleh Rosuryo dan teman-teman. Dia sih menurut saya sesedih-sedihnya, sehina-hinanya gitu ya, sebagai orang politik ada untungnya juga dengan kasus ini. Apalagi kalau memang nanti ujungnya di pengadilan, misalnya terus pengadilannya ini asli, ya semakin gede kan. Jadi artinya semakin gede efeknya tuh kan, lu menjolimi saya gitu. Sebagai orang yang dizolimi, wah itu mendapatkan tempat tersendiri tuh di hati orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik itu mediasi selesai. Pak Jokowinya juga negarawan kan, ya memaafkan rakyat kan. Roy Suryo juga udah gitu, Roy Suryo dan teman-temannya ini kan
mau dibawa ke pengadilan internasional kalau nggak salah ya. Kemarin tuh katanya, menurut saya sih nggak perlu sampai ke sana ya. Nah, saya tetap berpegang namanya ijazah yang ngeluarin ya universitas itu udah bilang asli ya udah gitu. Kalau saya ya, menurut saya gitu. Jadi case close berarti ya Pak ya? Iya, kalau menurut saya sih seharusnya sudah selesai. Karena ya UGM-nya udah bilang begitu, kecuali UGM-nya kemudian berubah pikiran gitu. Enggak asli tuh, waktu itu salah tuh. Nah, itu kan repot juga. Kalau sampai begitu ya bisa-bisa rakyat meminta UGM dibubarkan karena dianggap memberikan dokumen palsu yang akhirnya digunakan orang untuk daftar jadi kepala daerah, daftar presiden. Tapi kalau menurut saya sih setelah UGM-nya selesai gitu. Nah, satu lagi menurut saya, usulan saya untuk Pak Jokowi yang belum dilakukan ya, UGM dan Pak Jokowi harusnya tampil bareng, tampil bersama gitu. Jadi mereka konferensi bareng dan itu bisa jadi selesai. Jadi UGM menyampaikan keasliannya di depan Pak Jokowi dan masyarakat. Apakah perlu menunjukkan ijazah asli? Nah kan UGM yang ngeluarin, dia udah bilang asli. Fotokopiannya dikasih lihat juga nggak apa-apa. Makanya apa mesti ada omongan atau klarifikasi dari tukang fotokopinya atau gimana? Kalau menurut saya sih nggak usah lah. Nah, mudah-mudahan UGM dan Pak Jokowi bisa tampil bersama menjelaskan ini jadi close ya. Saya rasa kalau yang menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli ini turn down, kemudian ada rekonsiliasi sih menurut saya selesai juga case ini.